Keledai disebut-sebut sebagai lambang kebodohan semenjak zaman Yunani kuno karena reputasinya yang buruk dan keras kepala dibandingkan dengan spesies kuda. Sehingga ada satu ungkapan, hanya keledai dungulah yang jatuh ke lubang yang sama. Tahulah dengan keledai, wajar saja karena dia salah satu daripada hewan. Berbeda dengan manusia yang diberkati akal oleh Sang Maha Pencipta, ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi untuk mengelola alam beserta isinya dengan potensi yang telah diberikan Sang Maha Pencipta kepada manusia. Akal pun ibarat sebilah pisau, semakin diasah dia akan semakin tajam. Bagaimana mengasah akal? Ya dengan belajar. Tanpa belajar, kita akan bernasib sama dengan keledai yang terjebak ke dalam lubang yang sama dan berulang-ulang. Orang yang mau dan giat belajar akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, akan membuat dia terhindar dari perilaku was-was atau kesangsian. Bahkan lebih parah lagi, terjebak pada keambiguan berpikir atau skeptis. Ujung-ujungnya, apa yang dia anggap benar, itulah kebenaran sejati. Pada saat merasa benar, lalu menganggap pendapat lain itu adalah salah, meski tanpa pendalaman materi. Dalam agama pun belajar ini suatu kewajiban, karena sangat penting bagi kebutuhan hidup manusia, bagaimanapun bentuk dan metodenya, formal maupun informal. Karena dengan belajar, manusia akan mengerti dirinya, lingkungannya, alamnya, bahkan Tuhan yang dia sembah. Dengan belajar, manusia mampu berbudaya dan berkreasi di semua bidang kehidupan. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, bahwa Tuhan akan mengangkat derajat orang yang berilmu ke derajat yang lebih mulia. Keunggulan suatu bangsa tergantung kepada seberapa banyak mereka menggunakan akalnya, yang merupakan potensi yang diberikan Sang Maha Pencipta agar dipergunakan sebaik-baiknya buat kemaslahatan manusia. Barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajib bagi dia memiliki ilmunya. Dan yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan akhirat, wajib pula mengetahui ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, wajib pula dia memiliki kedua-dua ilmunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi, bukankah belajar itu suatu kewajiban bagi setiap manusia? Karena dengan belajar kita akan menjadi tahu, lalu mengerti, kemudian akan paham. Jangan menjadi manusia yang dilematis. Maksudnya, mengetahui satu ilmu, tapi ikut mengomentari ilmu lain yang tidak ada relevansinya dengan dia. Bahkan ikut pula menyalah-nyalahkan. Saat ditanya di mana salahnya, jawabnya itu kata si Anu. Lucu kan? Sejak kapan pula serigala bisa mengatakan mangga itu rasanya manis atau asam? Ingat, jangan seperti keledai yang jatuh ke lubang yang sama berulang-ulang, karena dia memang dungu. Pada hakikatnya, belajar itu membangun pemahaman terhadap segala hal yang berkaitan dengan pengalaman sendiri. Prosesnya dilakukan sendiri atau bersama orang lain, lalu disaring dengan persepsi, dicerna dan dipikirkan, maupun dengan perasaan sebagai langkah awal positif yang harus ditempuh dalam mengembangkan potensi dan kemampuan nalar.
Sang Maha Pencipta sudah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Jika tidak digunakan dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Perbanyaklah berbuat baik selama masih hidup. Perbanyak belajar yang tidak ada batas ruang dan waktunya, kecuali mati saja. Dan pelajarilah semua ilmu yang bisa membawa kebaikan, baik buat diri sendiri juga buat orang lain. Bukan mempelajari sesuatu untuk menyalah-nyalahkan orang lain dengan mencari celah, intip sana intip sini, ada peluang hajar, endingnya capek sendiri kan? Wallahualam bishawab. Assalamualaikum.